Halo semuanya, pernahkah kalian merasa kalimat-kalimat kalian kurang efektif? Jangan khawatir, karena dalam video ini kami akan membahas segala hal yang perlu kalian ketahui untuk membuat kalimat efektif. Namun sebelum itu kenalin dulu nih, saya Arkadiana yang akan membawakan materi untuk kali ini. Dan sebelah saya ada Bayu yang akan menemani kalian juga dalam menelusuri lebih dalam mengenai kalimat efektif. 4 pokok bahasan yang bakalan kami bawakan kali ini, mulai dari pengertian kalimat efektif, apa saja ciri-ciri kalimat efektif, unsur-unsur apa saja yang ada pada kalimat efektif, dan yang terakhir, ada syarat-syarat dalam membuat kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Tujuan dari kalimat efektif adalah untuk menyampaikan pemikiran, informasi, dan emosi penulis kepada pembaca secara akurat dan tanpa adanya ambiguitas. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat efektif harus memiliki unsur pokok, setidaknya terdapat subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Ciri yang kedua, mengikuti tata aturan ejaan yang berlaku. Kesalahan ejaan dapat menimbulkan kesalahpahaman atau salah penafsiran tentang maksud yang ingin disampaikan. Ciri yang ketiga, menggunakan variasi struktur kalimat. Penggunaan variasi dalam struktur kalimat membantu menjaga perhatian pembaca atau pendengar. Variasi ini juga membantu menyesuaikan nada dan gaya penulisan sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Ciri yang keempat, kehematan dan ketepatan pilihan kata. Kalimat efektif memiliki kata-kata yang tidak hanya tepat dalam arti, tapi juga hemat dalam jumlah. Ini berarti memilih kata yang paling mengamatkan maksud dengan ringkas. Ciri yang kelima, kesepadanan antara struktur bahasa dan pikiran yang logis. Struktur kalimat harus mencerminkan logika dari ide atau argumen yang ingin disampaikan. Ciri yang keenam, keparalelan untuk tujuan efektivitas tertentu. Paralelan dalam kalimat digunakan untuk menciptakan keseimbangan atau untuk menekankan aspek tertentu dari sebuah pesan. Ciri yang ketujuh, ketegasan menunjukkan pikiran utama. Ketegasan ini membantu memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan penulis benar-benar disampaikan dengan jelas dan tidak tercampur aduk dengan informasi yang tidak relevan. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Unsur yang pertama ada subjek. Subjek dalam sebuah kalimat adalah bagian yang menjelaskan siapa atau apa yang menjadi pokok pembicaraan. Biasanya melakukan atau mengalami kejadian yang dinyatakan oleh predikat. Pada contoh kalimat Buti membaca buku di perpustakaan, Buti adalah subjeknya. Unsur yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menyatakan apa yang dilakukan oleh subjek atau bagaimana keadaan subjek. Pada contoh kalimat Budi membaca buku di perpustakaan, membaca adalah predikatnya. Unsur yang ketiga ada objek. Objek adalah unsur yang menjadi sasaran dari tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Pada contoh Budi membaca buku di perpustakaan, buku adalah objeknya. Unsur yang keempat ada keterangan. Keterangan adalah unsur yang memberikan informasi tambahan mengenai waktu, tempat, cara, alasan, atau kondisi dari suatu tindakan atau keadaan yang diungkapkan dalam kalimat. Untuk contoh kalimat Budi membaca buku di perpustakaan, perpustakaan adalah keterangan tempatnya. Untuk penjelasan mengenai syarat-syarat kalimat efektif akan dilanjutkan oleh teman saya Bayu. Untuk Bayu, dipersilakan. Akan saya lanjutkan pembahasan mengenai syarat kalimat efektif. Agar suatu kalimat dapat dianggap efektif dalam penyampaiannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya ada kelogisan, paralelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, paduan, dan kevariasian. Syarat yang pertama adalah kelogisan. Kalimat yang logis yang merupakan pijakan utama dalam menyampaikan pesan dengan efektif secara esensial merujuk pada kualitas dari seluruh tata bahasa yang tepat. Pada kalimat buku baru saya sudah membaca merupakan contoh yang salah. Frasa buku baru saya seharusnya menjadi objek, tetapi diletakkan sebagai subjek yang tidak sesuai secara logis. Berikutnya pada kalimat saya sudah membaca buku baru merupakan contoh yang benar. Kalimat ini mengikuti arus logis dengan subjek saya ketika sudah membaca dan objek buku baru yang disusun sesuai dengan urutan yang benar. Berikutnya adalah keparalelan. Ketika sebuah kalimat disusun dengan struktur yang berulang, sangat penting untuk memastikan bahwa pola atau strukturnya tetap konsisten dari awal hingga akhir. Pada contoh kalimat tugasnya meliputi mencari informasi, menganalisis data, dan laporan hasil, merupakan contoh salah. Kalimat ini tidak paralel karena frasa terakhir laporan hasil tidak sejajar dengan dua frasa sebelumnya yang menggunakan bentuk kata kerja aktif. Berikutnya,
Tugasnya meliputi mencari informasi, menganalisis data, dan melaporkan hasil adalah contoh yang benar. 3 elemen kalimat tersebut sekarang sejajar karena semua berbentuk kata kerja aktif. Berikutnya adalah ketegasan. Kalimat yang efektif dan berkesan adalah kalimat yang mampu menyoroti gagasan utama dengan jelas dan tegas. Pada contoh kalimat dalam pertemuan ini, kami bersepakat untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan adalah contoh yang salah. Frasa kata dalam pertemuan ini di awal kalimat mengurangi penekanan pada ide utama, yaitu kesepakatan. Berikutnya, kami bersepakat untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan dalam pertemuan ini merupakan contoh kalimat yang benar. Ide utama kami bersepakat di awal kalimat menegaskan kesepakatan sebagai poin penting. Berikutnya adalah kehematan. Kehematan berarti menggunakan kata dengan efisien tanpa mengurangi makna. Pada kalimat karena dia merasa sakit kepala, maka dia tidak pergi ke sekolah, merupakan contoh yang salah. Karena pada kata maka, itu berlebihan dan tidak diperlukan. Berikutnya, kalimat karena sakit kepala, dia tidak pergi sekolah merupakan contoh yang benar. Dengan menghilangkan kata maka dan menyederhanakan frasa, merasa sakit kepala menjadi sakit kepala saja, menjadikan kalimat ini lebih hemat. Berikutnya adalah kecermatan. Cermatan berarti menghindari kesalahan informasi atau ambiguitas yang sangat penting dalam berkomunikasi. Pada kalimat semua anak-anak diminta membawa bekal sendiri merupakan contoh yang salah. Penggunaan kata semua dan kata anak-anak ini berlebihan. Cukup gunakan salah satu untuk menyampaikan maksudnya. Berikutnya, kalimat semua anak diminta membawa bekal sendiri merupakan contoh yang benar. Penggunaan kata anak lebih tepat dan jelas, juga menghindari adanya redundansi. Berikutnya adalah kepaduan. Kalimat yang padu memiliki keterkaitan yang jelas antar bagian, sehingga menyampaikan satu gagasan utuh dan memungkinkan pembaca atau pendengar untuk memahami makna yang kompleks dan terintegrasi. Pada kalimat buku yang baru saya beli dengan harga mahal dan baru terbit merupakan contoh salah. Kalimat ini kurang padu karena bagian dengan harga mahal dan bagian baru terbit tidak dirangkai dengan benar. Berikutnya, pada kalimat buku yang baru terbit ini saya beli dengan harga mahal merupakan contoh yang benar. Kalimat ini padu karena gagasan terkait dirangkai dengan baik dan rapi. Syarat yang terakhir adalah kevariasian. Kevariasian menghindari monoton dengan menggunakan variasi struktur kalimat, sehingga tulisan lebih menarik dan dapat memperoleh perhatian pembaca. Pada kalimat dia senang membaca buku, dia senang menonton film, dia juga senang masak merupakan contoh salah. Karena terdapat penggunaan frasa kata dia senang membuat kalimat menjadi monoton. Berikutnya, kalimat selain membaca buku dan menonton film, dia juga senang memasak merupakan contoh yang benar. Dengan variasi struktur dan menyatukan dua aktivitas pertama, kalimat menjadi lebih singkat dan menarik. Setelah semua pokok pembahasan kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penguasaan kalimat efektif sangat penting dalam berbagai konteks komunikasi, dari formal hingga pribadi. Kemampuan ini memungkinkan penyampaian pesan yang jelas, meningkatkan pemahaman, dan efektivitas pertukaran informasi. Sekian video kali ini, akan saya tutup dengan sebuah pantun. Sungguh manis buah kue ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.